Kamu bingung ketika menginginkan sebuah jabatan dalam perusahaan, mulainya dari mana? Aku akan bantumu dan aku di Tifatul Riza, mari kita bahas. Kamu bisa mulai dengan perencanaan karir. Perencanaan karir menurut Shimamura 2016 dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis dengan judul Peran Jalur Perencanaan dan Pengembangan Karir Individu pada Prestasi Kerja, studi kasus pegawai PD BPR Bank Sleman yang ditulis oleh Danang Suntoyo, penulis pertama, dan M.A. Kalijaga, Desember 2021, menerangkan bahwa perencanaan karir seseorang mengevaluasi kemampuan dan minatnya, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas pengembangan. Dalam penjelasannya ini, bisa dibilang bahwa perencanaan karir ini menyangkut banyak sekali gitu ya, ada evaluasi kemampuan, terus evaluasi minat, mempertimbangkan kesempatan karir, menyusun tujuan. Nah, ini bisa kamu buat untuk sebagai step gitu ya. Artinya ketika kamu menargetkan sebuah jabatan dalam perusahaan, terus kamu juga harus mengevaluasi dirimu. Oh, saya ada nggak dalam diri saya ini yang cocok untuk mengisi jabatan tersebut. Misal di situ kamu ingin jadi direktur gitu ya, ternyata kebijaksanaanmu dalam memilih sebuah opsi yang ditawarkan itu ternyata kurang. Nah, menganalisisnya gimana? Kamu bisa mulai dengan analisis SWOT atau analisis SWOT. S-nya itu strength, W-nya itu weakness, O-nya adalah opportunity, dan T-nya adalah threats. Strength itu adalah kekuatan, weakness itu adalah kelemahan, opportunity adalah peluang, dan threat adalah ancaman. Misal, kamu itu strength, kamu itu kuat. Kuatmu itu ketika kamu dalam sebuah rapat gitu ya, kamu misal di situ bingung gitu, terus kamu problem solvingnya itu cepat dan itu masuk akal. Nah, itu termasuk dalam strength. Kamu berarti cepat dalam mempertimbangkan sesuatu, terus kamu dalam resikonya itu juga minimal aja ya teman-teman. Weakness, kelemahan ketika kamu berpikir, kan kamu itu berpikir keras ya, itu kamu bisa saja sakit gitu, atau mungkin itu masuk threat lah ya, ancaman ya, karena itu kan sakit. Itu ancaman kan biasanya ya apa yang mengancam ketika kamu diberikan sesuatu gitu, biasanya timbal baliknya lah seperti itu. Mungkin kelemahanmu adalah kamu itu kurang lah, kamu itu kalau menyampaikan sesuatu itu suka belibet seperti saya yang tadi. Nah, itu bisa masuk kelemahanmu. Jadi kamu punya pemecahan masalah yang bagus, tapi kamu kurang dalam penyampaiannya gitu. Terus peluangnya, mungkin peluangnya yang kamu dapatkan itu orang-orang lain itu belum, maksudnya pemecahan masalah itu masih nggak secepat kamu lah. Terus di situ kamu punya peluang karena pesaing-pesaingmu atau mungkin kader-kadernya lah ya, itu masih belum secepat kamu. Nah, di situ kamu ada peluang. Nah, kamu melihat peluang itu, ya kamu maju, tapi ya kelemahanmu tadi. Terus ancamannya, kamu itu kalau sudah berpikir seperti itu kamu kecapean, lelah gitu. Nah, itu bisalah kamu analisis sendiri tentang SWOT ini pada dirimu dan jabatan yang kamu inginkan maksud saya. Oke, ketika itu sudah perencanaan atau ketika itu sudah kamu rencanakan, maka itu harus kamu kembangkan. Kenapa seperti itu? Karena ya kamu tahu di situ ada kelemahan, di situ ada ancaman, terus di situ ada strength. Ketika kamu nggak mengembangkan, ya kamu akan stuck di situ. Kembangkan. Misal kamu bisa mencoba hal baru, terus kamu berinteraksi dengan departemen lain atau sebagainya, itu bisa kamu kembangkan lagi lah di perusahaan tersebut. Di sini, di jurnal yang sama, itu dari Hasibuan 2017, itu ada indikator untuk pengembangan karir, yaitu pendidikan, pelatihan, mutasi, dan promosi jabatan. Maksudnya ketika kamu berpendidikan yang lebih tinggi, kamu bisa tuh promosi jabatan ke situ. Atau mungkin pelatihan, ketika kamu sudah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh sebuah perusahaan internalnya itu sendiri, kamu bisa itu langsung, oh lah saya sudah ikut pelatihan kok Pak gitu. Oh, nanti kamu bisa dipertimbangkan lah oleh HRD. Nah, itu jadi pengembangan karir itu penting dalam sebuah perusahaan dan perencanaannya. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari kamu itu bisa menganalisis SWOT tadi tentang dirimu dan jabatan.